Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kami. Terima kasih untuk berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membeli makanan kaleng atau minuman kaleng, biasanya kita akan melihat sebuah tuas kecil di atas kaleng itu yang berfungsi untuk membuka penutup kaleng. Seandainya tidak ada tuas kecil itu, kita akan mengalami kesulitan untuk membuka kaleng makanan atau kaleng minuman. Dan biasanya kita akan mencari alat, misalnya pisau atau alat lain untuk membukanya. Orang yang menemukan ide dan yang membuat tuas kecil sebagai pembuka makanan atau minuman kaleng itu adalah Ermal Cleon Frase. Dia mendapatkan ide itu di saat dia lupa membawa pembuka kaleng. Ide yang kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil ini, justru membuat Ermal Cleon Frase menjadi orang yang terus menerima royalti dari penemuannya. Setiap kaleng makanan atau kaleng minuman yang diproduksi, yang disertai dengan tuas kecil pembuka itu, akan membuatnya mendapatkan royalti karena lisensi patennya. Setiap tahun, kurang lebih ada sekitar 500 miliar kaleng dengan tuas kecil pembuka itu yang diproduksi. Jadi bayangkan betapa banyaknya yang didapatkan oleh Ermal Frase. Hal-hal yang kecil seringkali kita remehkan. Apa yang ada di depan kita, seringkali kita tidak fokuskan. Dan terlalu sering kita malah fokus kepada yang lain, mengejar-ngejar sesuatu yang lain, yang tidak ada di depan mata kita. Sedangkan yang di depan mata, kita biarkan begitu saja. Dalam Amsal 12 ayat 11 ini tertulis, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Tidak semua dari kita punya tanah, saudara, untuk dikerjakan. Tapi maksud dari ayat ini tentang tanah bukanlah hanya terbatas pada tanah dalam artian secara literal, tapi secara luas. Tanah di sini bisa berarti berbagai hal dalam hidup kita yang berkaitan dengan keterampilan kita, keahlian kita, bidang kita. Itulah tanah kita. Kita perlu untuk fokus mengerjakan tanah kita yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, supaya kita akan mendapatkan hasilnya karena kita fokus mengerjakannya. Jangan sampai kita mengejar-ngejar hal-hal yang lain yang kelihatannya menjanjikan, tapi pada akhirnya membawa kerugian atau tidak membawa hasil apa-apa. Seperti Ermal Frase yang menekuni sesuatu yang muncul dalam pikirannya. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia mendesain dan mewujudkan idenya menjadi sebuah kenyataan. Kita pun, saudara, bisa fokus pada apa yang menjadi bidang kita masing-masing. Fokus pada tanah kita. Jangan teralihkan dengan apa yang dikerjakan orang lain. Apa yang di depan mata kita itu kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Ada orang yang membuka sebuah usaha dan melihat
orang lain yang punya usaha berbeda, yang kelihatannya lebih baik dari dia, membuatnya menjadi tidak fokus dengan usahanya. Dia ingin mengubah usahanya menjadi seperti usaha orang lain itu. Padahal seharusnya dia berfokus pada apa yang menjadi bidangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan atau rema dari firman Tuhan buat kita melalui ayat ini, yaitu agar kita fokus mengerjakan apa yang menjadi bidang kita. Apa yang menjadi tanah saudara? Apa yang menjadi bidang keahlian saudara? Apa yang menjadi keterampilan kita? Itulah yang perlu kita fokuskan. Kerjakan itu. Tidak semua orang punya karunia, keterampilan, keahlian yang sama dengan kita. Dalam perjanjian lama tertulis tentang Aholiab. Dia ahli dalam membuat kain, dalam menenun, dan memproduksi berbagai barang yang berkaitan dengan kain. Sementara itu, Bezalel punya keahlian dalam hal membuat barang-barang dari emas dan perak serta kayu. Dan mereka fokus pada bidang keahliannya, keterampilannya masing-masing. Mereka mengerjakan tanahnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, fokus mengerjakan tanah kita, agar kita semakin tajam dan menjadi lebih baik di bidang kita dan mengalami keberkatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena firman-Mu menuntun kami, memberikan kami pengertian semakin dalam untuk mengerti kehendak-Mu bagi kami. Engkau mau kami berfokus pada karunia, talenta, keahlian yang Tuhan berikan, mengerjakan tanah kami yang Tuhan percayakan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap dari kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.